Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai jalur pentosa fosfat. Nah, kalau di video yang sebelumnya kita sudah membahas jalur pentosa fosfat, mulai dari pengertiannya, kemudian fungsi-fungsi dari jalur pentosa fosfat, dan kemudian kita tahu bahwa tempat jalur pentosa fosfat ini ada di sel bagian sitosol atau sitoplasma. Kemudian jalur ini terdapat dua fase. Yang pertama ada fase oksidatif dan yang kedua adalah fase non-oksidatif. Nah, kemudian hari ini dalam video kali ini kita akan membahas dulu fase oksidatif dari jalur pentosa fosfat. Nah, dari jalur pentosa fosfat ini yang pertama-tama yaitu substrat. Substrat yang mengawali dari jalur pentosa fosfat ini adalah glukosa 6-fosfat. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa glukosa 6-fosfat ini bisa merupakan intermediate atau produk intermediate dari glikolisis. Nah, sehingga jalur pentosa fosfat ini sangat terhubung dengan jalur glikolisis gitu ya, dengan senyawanya yaitu glukosa 6-fosfat sebagai substrat dari jalur pentosa fosfat ini. Nah, kemudian glukosa 6-fosfat ini akan dehidrogenasi dihidrogenasi dengan enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase, maka akan menghasilkan 6-fosfogluconolakton. Nah, dari dehidrogenasi ini akan dihasilkan suatu senyawa NADPH yang merupakan senyawa penting yang bisa digunakan untuk metabolisme, yaitu yang sifatnya biosintesis gitu ya. Nah, kalau dikatakan di salah satu buku biokimia ya merupakan karangan dari Nah, dalam buku biokimia itu dikatakan bahwa enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase ini merupakan enzim yang sangat spesifik untuk senyawa NADP+. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu 6-fosfogluconolakton ini akan diubah menjadi 6-fosfogluconat dengan reaksi hidrolisis ya, reaksi hidrolisis. Karena di sini membutuhkan senyawa H2O dengan enzim 6-fosfogluconolaktonase. Kemudian selanjutnya 6-fosfogluconat ini akan diubah menjadi ribulosa 5-fosfat. Diubah menjadi ribulosa 5-fosfat dan akan menghasilkan NADPH. Nah, di sini enzim yang berperan yaitu 6-fosfogluconat dehidrogenase, yaitu enzim yang tipenya dehidrogenase. Maka 6-fosfogluconat ini akan menghasilkan NADPH yang merupakan aseptor dari elektron. Ya, aseptor dari elektron. Kemudian di sini juga terdapat pelepasan CO2. Ya, di sini terdapat pelepasan CO2 yang semula 6-fosfogluconat ini merupakan senyawa yang berkarbon 6 dan nah dari reaksi yang ketiga ini 6-fosfogluconat diubah menjadi ribulosa 5-fosfat, maka kita bisa melihat bahwa 6-fosfogluconat ini merupakan senyawa yang berkarbon 6. Dia berkarbon 6. Nah, kemudian dengan enzim 6-fosfogluconat dehidrogenase ini mengalami dekarboksilasi oksidatif sehingga di sini dilepaskanlah satu atom C dalam bentuk CO2 sehingga menghasilkan ribulosa 5-fosfat yang merupakan senyawa berkarbon 5. Nah, selanjutnya yaitu fase non-oksidatif ya, karena fase oksidatif yang tadi sudah selesai menghasilkan ribulosa 5-fosfat. Nah, kemudian di fase non-oksidatif ini ribulosa 5-fosfat itu bisa diepimerisasi. Dia diepimerisasi dengan enzim ribulosa 5-fosfat 3 epimerase yang akan menghasilkan suatu senyawa intermediate yang disebut 2,3 enediol ini. Nah, setelah itu dia akan menghasilkan senyawa berkarbon 5 yang disebut silulosa 5-fosfat. Nah, ini merupakan senyawa berkarbon 5 hasil epimerisasi dari ribulosa 5-fosfat. Nah, selanjutnya ribulosa 5-fosfat ini juga bisa mengalami isomerisasi. Diisomerisasi menggunakan enzim ribosa 5-fosfat isomerase sehingga akan menghasilkan suatu senyawa intermediate yang disebut 1,2 enediol. Nah, selanjutnya 1,2 enediol ini akan diubah menjadi ribosa 5-fosfat. Nah, ribosa 5-fosfat ini merupakan gula pentosa atau gula berkarbon senyawa berkarbon 5 yang kalau kita bahas kemarin ya atau pembahasan sebelumnya merupakan senyawa yang digunakan untuk mensintesis asam nukleat seperti misalnya DNA dan RNA gitu ya. Nah, ini ribosa 5-fosfat dan silulosa 5-fosfat dihasilkan dari epimerisasi ribulosa 5-fosfat serta isomerisasi ribulosa 5-fosfat. Nah,
Nah, selanjutnya untuk langkah yang kelima ini, dari langkah sebelumnya sudah dihasilkan silulosa 5-fosfat dan ribosa 5-fosfat. Keduanya ini merupakan senyawa pentosa atau senyawa yang berkarbon 5. Nah, kemudian dengan enzim transketolase ini dia akan dihasilkan gliseraldehid 3-fosfat dan pseudoheptulosa 7-fosfat ya. Nah, transketolase ini fungsinya dia adalah untuk memotong silulosa 5-fosfat. Jadi, transketolase adalah enzim yang akan memotong silulosa 5-fosfat menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian yang memiliki dua atom C. Ya, ini dipotong yang di bagian sini, bagian atasnya ini memiliki dua atom C. Kemudian yang bawah itu adalah 3 atom C. Nah, bagian bawahnya ini 3 atom C, dia akan menjadi senyawa gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian yang bagian atas yang memuat 2 atom C akan dipindahkan digabungkan dengan ribosa 5-fosfat sehingga akan menghasilkan suatu senyawa yang disebut dengan pseudoheptulosa 7-fosfat. Jadi transketolase itu akan memotong silulosa 5-fosfat menjadi dua bagian. Yang pertama adalah 2 atom C yang bagian atas dan bagian lainnya adalah 3 atom C yang bagian bawah. Nah, 3 atom C itu akan menjadi gliseraldehid 3-fosfat, sedangkan yang 2 atom C atasnya itu akan digabungkan dengan ribosa 5-fosfat sehingga 2 atom C ditambah 5 atom C maka akan menjadi 7 atom C yang disebut pseudoheptulosa 7-fosfat. Nah, selanjutnya yaitu langkah keenam dari jalur pentosa fosfat. Setelah dihasilkan gliseraldehid 3-fosfat dan pseudoheptulosa 7-fosfat, kemudian dua senyawa ini akan dikatalisis gitu ya, akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dan eritrosa 4-fosfat menggunakan enzim atau dikatalisis oleh enzim transaldolase. Nah, enzim transaldolase ini dia fungsinya untuk memotong dan memindahkan 3 atom karbon, yaitu atom karbon yang milik pseudoheptulosa 7-fosfat ini akan dipotong di bagian sini. Nah, ini dipotong kemudian akan dipindahkan ke gliseraldehid 3-fosfat. Yang awalnya gliseraldehid 3-fosfat ini memiliki 3 atom karbon. Ya, 3 atom karbon. Kemudian dia ditambahkan 3 atom karbon dari pseudoheptulosa 7-fosfat yang bagian atas ini 1, 2 dan 3 ini ya. Maka ditambahkan 3 atom C dari pseudoheptulosa 7-fosfat yang dikatalisis oleh enzim transaldolase, maka dia akan menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat ini merupakan senyawa yang berkarbon 6 ya, berasal dari gliseraldehid 3-fosfat yang merupakan C-nya ada 3 dan ditambah dari donor ya, donor 3 atom C dari pseudoheptulosa 7-fosfat menghasilkan fruktosa 6-fosfat yang berkarbon 3. Nah, kemudian selanjutnya dari pseudoheptulosa 7-fosfat yang tadi sudah dipotong berarti dia tinggal 4 karbon. Ya, karbonnya tinggal 4 ini, maka dia akan menghasilkan eritrosa 4-fosfat. Ya, eritrosa 4-fosfat ini merupakan senyawa yang berkarbon 4. Nah, eritrosa 4-fosfat ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari pemotongan pseudoheptulosa 7-fosfat. Sekali lagi enzim yang mengkatalisis dari langkah ini yaitu transaldolase. Nah, kemudian langkah yang ketujuh yaitu tadi sudah dihasilkan eritrosa 4-fosfat dan silulosa 5-fosfat. Kemudian dari dua senyawa ini akan ditata ulang atom C-nya dengan enzim transketolase. Ya, enzim transketolase ini merupakan enzim yang dia fungsinya untuk memotong dan memindahkan dua atom C. Jadi di sini ada eritrosit 4-fosfat gitu ya, dan kemudian silulosa 5-fosfat. Kemudian transketolase ini akan memotong silulosa 5-fosfat di bagian sini. Dia akan memotong atom C di bagian yang sudah bertanda tadi itu menjadi dua bagian, ada bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian atasnya itu yaitu 2 atom C dan bagian bawahnya ini 3 atom C. Nah, bagian atasnya yang merupakan 2 atom C ini akan dipindahkan oleh enzim transketolase ke eritrosa 4 fosfat. Jadi dia akan dipindahkan ke senyawa eritrosa 4 fosfat yang awalnya memiliki 4 karbon. Di ini 4 karbon kemudian akan ditambahkan 2 karbon dari silulosa 5 fosfat sehingga menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, ini akan menjadi fruktosa 6 fosfat. Selanjutnya 3 atom C yang tersisa dari silulosa 5 fosfat tadi akan menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Ya. Nah, awalnya silulosa 5 fosfat itu memiliki 5 atom C dan kemudian dipotong 2 atom C-nya dan dipindahkan ke
eritrosa 4 fosfat sehingga menghasilkan fruktosa 6 fosfat. Sedangkan sisanya 3 atom C-nya maka akan diubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, kalau kita ingat-ingat maka ribosa 5 fosfat yang dihasilkan di awal tadi ini ya hasil dari isomerisasi ribosa 5 fosfat itu bisa digunakan untuk menghasilkan sintesis DNA dan RNA gitu ya. Kemudian selain itu ribosa 5 fosfat ini bisa diubah-ubah lagi dan bisa hasil akhirnya ini adalah fruktosa 6 fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Kalau kita ingat bahwa dua senyawa ini, fruktosa 6 fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat ini merupakan senyawa-senyawa intermediate yang digunakan pada proses atau metabolisme glikolisis gitu ya. Jadi sebenarnya dari jalur pentosa fosfat ini yang menghasilkan fruktosa 6 fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat bisa masuk ke dalam jalur glikolisis. Tuh. Nah, selanjutnya ini merupakan ada 3 mode dari jalur pentosa fosfat ya tergantung mode mana yang akan digunakan itu tergantung dari kebutuhan tubuh gitu ya atau kebutuhan sel-sel tubuh. Apakah akan dibutuhkan banyak ribosa 5 fosfat atau dibutuhkan NADPH atau dibutuhkan ATP. Maka ini ada 3 mode tertentu ya atau 3 mode berbeda yang akan dipilih oleh sel-sel tubuh gitu ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi untuk mode yang pertama itu yaitu ketika sel itu memerlukan ribosa 5 fosfat yang lebih banyak daripada NADPH. Nah, misalnya ketika sel itu sedang melakukan pembelahan, gitu ya, pembelahan yang banyak, maka sel akan membutuhkan ribosa 5 fosfat yang lebih banyak ya untuk mensintesis DNA. Sehingga jalur yang akan ditempuh gitu ya untuk menghasilkan ribosa 5 fosfat itu sebenarnya bisa nih melalui jalur glikolisis ya. Ini kan sebenarnya jalur glikolisis. Ya, jadi glukosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat, kemudian diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat, kemudian dipecah menjadi DHAP dan gliseraldehid 3 fosfat. Ini merupakan jalur glikolisis. Nah, pada jalur glikolisis ini terdapat senyawa intermediate yaitu fruktosa 6 fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Ya, ini adalah dua senyawa intermediate dari glikolisis. Nah, dua senyawa ini, fruktosa 6 fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat, itu bisa masuk ke dalam jalur pentosa fosfat. Kalau kita ingat di jalur pentosa fosfat ini di langkah yang ketujuh ini menghasilkan fruktosa 6 fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Nah, itu sebenarnya kan senyawa-senyawa intermediate dari glikolisis ya. Maka senyawa itu pun juga bisa masuk ke dalam jalur pentosa fosfat. Nah, kemudian setelah fruktosa 6 fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat ini masuk ke dalam jalur pentosa fosfat akan diubah ya, akan dikatalisis oleh enzim-enzim transketolase dan transaldolase. Ini bisa reaksinya itu bisa bolak-balik kan ya. Ini bisa bolak-balik sehingga fruktosa 6 fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat ini akan bisa diubah menjadi eritrosa 4 fosfat dan silulosa 5 fosfat. Kemudian dari langkah ketujuh nanti dia akan ke langkah keenam. Jadi reverse gitu ya. Reaksinya itu di reverse atau dibalik gitu. Kemudian langkah keenam, kemudian sampai ke langkah yang kelima. Ya, langkah yang kelima, nah di langkah ini akan menghasilkan ribosa 5 fosfat. Ya, di langkah yang kelima ini dihasilkan ribosa 5 fosfat. Nah, dengan cara itulah ribosa 5 fosfat itu disintesis gitu ya dari jalur glikolisis kemudian di-switch ke jalur pentosa fosfat gitu ya. Dengan reaksi yang direversible gitu ya, di-revert atau dibalik. Itu untuk mode yang pertama. Mode pertama yaitu ketika ribosa 5 fosfat itu dibutuhkan lebih banyak daripada NADPH. Kemudian mode yang kedua yaitu ketika diperlukan ribosa 5 fosfat dan NADPH dengan jumlah yang seimbang. Berarti butuh ribosa 5 fosfat juga butuh NADPH gitu ya. Maka dalam mode yang kedua ini bisa ditempuh dengan cara jalur pentosa fosfat yang biasanya gitu ya, dengan langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Mulai dari substratnya yaitu glukosa 6 fosfat, kemudian akan diubah menjadi ribosa 5 fosfat. Kemudian akan dihasilkan 2 NADPH dari satu molekul glukosa 6 fosfat itu. Dari satu kali jalan ya, satu kali jalan jalur pentosa fosfat itu atau dengan satu molekul glukosa 6 fosfat akan dihasilkan 2 molekul NADPH dan satu molekul ribosa 5 fosfat. Itu untuk mode yang kedua. Kemudian untuk mode yang ketiga, nah ini mode yang ketiga, ketika diperlukan ribosa 5 fosfat lebih sedikit daripada NADPH. Berarti ini perlu NADPH yang lebih banyak daripada ribosa 5 fosfat.
Nah, untuk menghasilkan NADPH yang lebih banyak daripada ribosa 5-fosfat, maka pertama-tama jalur pentosa fosfat diawali dari glukosa 6-fosfat seperti biasa. Ini adalah langkah jalur pentosa fosfat yang umumnya ya, glukosa 6-fosfat kemudian diubah menjadi ribolosa 5-fosfat. Ini akan menghasilkan dua senyawa NADPH. Selanjutnya ribolosa 5-fosfat akan melalui langkah-langkah yang tadi sudah kita bahas ya, di isomerisasi menjadi ribosa 5-fosfat. Kemudian dari ribosa 5-fosfat itu akan melalui langkah yang keenam, kemudian langkah yang kelima, langkah yang keenam, dan langkah yang ketujuh. Dan langkah yang ketujuh itu yang terakhir ya, menghasilkan fruktosa 6-fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Nah, setelah dihasilkan gliseraldehid 3-fosfat dan fruktosa 6-fosfat, maka ini bisa masuk ke jalur ini. Ini jalur glikolisis ya sebenarnya, cuma karena dia di reverse, berarti ini adalah jalur gluconeogenesis ya. Di reverse. Gliseraldehid 3-fosfat itu di reaksinya di reverse, dibalik sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat juga begitu, dia di reverse reaksinya sehingga menghasilkan glukosa 6-fosfat. Berarti ini merupakan reaksi gluconeogenesis ya. Nah, ketika sudah dihasilkan glukosa 6-fosfat, maka akan masuk kembali ke jalur pentosa fosfat gitu ya. Masuk lagi ke jalur pentosa fosfat sehingga dihasilkan lagi lah senyawa 2 NADPH ini. Nah, dengan jalur ini mode ketiga ini akan dihasilkan NADPH lebih banyak daripada ribosa 5-fosfat. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu mode yang keempat. Mode yang keempat ini Mode yang keempat ini yaitu ketika diperlukan NADPH dan ATP. Diperlukan NADPH dan ATP. Nah, bagaimana langkahnya? Maka di sini ada reaksi dari jalur pentosa fosfat yang biasa, yaitu glukosa 6-fosfat diubah menjadi ribulosa 5-fosfat dan menghasilkan 2 NADPH. Ya, ini langkah-langkah yang biasa pada umumnya dari jalur pentosa fosfat. Nah, kemudian akan dihasilkan ribosa 5-fosfat ya, atau isomerisasi dari ribulosa 5-fosfat menghasilkan ribosa 5-fosfat. Kemudian ribosa 5-fosfat ini akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat melalui fase non-oksidatif gitu ya. Fase non-oksidatif di langkah ketujuh ya, langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh, sehingga menghasilkan fruktosa 6-fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Nah, kemudian dari senyawa ini ya, fruktosa 6-fosfat itu akan masuk ke jalur glikolisis. Jadi ini adalah jalur glikolisis. Gliseraldehid 3-fosfat itu juga masuk ke jalur glikolisis sehingga nanti akan dihasilkan 2 ATP dari jalur glikolisis. Nah, maka NADPH-nya ini dihasilkan dari jalur pentosa fosfat yang pada umumnya seperti biasa. Kemudian ATP-nya itu dihasilkan dari jalur glikolisis. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah materi terakhir dari jalur pentosa fosfat. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjutkan pembahasan kita materi-materi biokimia dalam video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.